Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Lukas 13 ayat 17. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Dungi dido iba nama muruk ma sudi alonai, dalam marlas niro hama sudi natoropi siala salhut pabahenan na namar mulia. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan hari ini, Tuhan membuat kita bersukacita. Apa yang membuat saudara bersukacita? Dan apa motivasimu mengikut Tuhan Yesus Kristus? Dalam firman ini Tuhan melakukan sebuah perkara besar. Dalam perkara itu di sana dikatakan Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya bagi orang banyak. Dan Tuhan juga mempermalukan para musuh-musuhnya yang sengaja mengintip segala kekurangannya. Dan yang ketiga, Tuhan membuat sukacita bagi orang yang setia mengikutinya. Dan yang keempat, bahwa Tuhan melakukan perkara besar dalam dunia ini. Sangat menyenangkan firman ini jika kita diperhadapkan dalam iman dan diperhadapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang mengikuti Tuhan Yesus Kristus tidak mau susah. Ada orang yang mau mengikuti Tuhan Yesus Kristus hanya sekedar ingin tahu. Dan ada orang juga mengikut Yesus hanya hidup berpura-pura supaya ia dikatakan orang Kristen dan supaya ia dikatakan memiliki agama. Namun yang menjadi dasar yang paling terutama bagi kita adalah motivasi kita menjadi Kristen dan pengikut Tuhan. Jika saudara termotivasi menjadi pengikut Tuhan, bukan hanya persoalan berkat. Kenapa saudaraku? Karena banyak orang mau mengikut Yesus itu hanya karena supaya diberkatilah, supaya dapat inilah, supaya enak. Itu sudah menjadi salah fatal. Bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan yang demikian. Namun yang menjadi paling pokok utama dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen, satu, bahwa kita dapat melihat sebagai pengikutnya, motivasi kita mau seperti Yesus Kristus. Itu menjadi benar. Berarti siap menderita, siap dicaci maki, siap dalam penderitaan. Jadi tidak pernah diomong-omongkan atau dijanji-janjikan supaya enak-enak saja, tidak. Tapi ada yang luar biasa dari hidup orang percaya yang disebut di sini itu perkara mulia yang telah dilakukannya. Apa itu perkara yang mulia? Yang tidak pernah masuk akal manusia. Ini yang membuat orang bersukacita. Jadi perkara yang mulia itu yang dikatakan dalam firman inilah yang di luar dugaan manusia. Yang di luar dugaan manusia, perkara mulia itulah Tuhan menyembuhkan, Tuhan menghidupkan yang mati, dan Tuhan melakukan perkara dari yang tidak ada menjadi ada. Tiada mustahil bagi Tuhan. Perkara yang demikian yang disebut dengan perkara mulia. Perkara mulia yang kita lihat dalam firman ini adalah segala sesuatunya lah tergantung kepada Tuhan. Jadi iman yang demikian yang perlu kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Jika saudara percaya dan yakin kepada Tuhan, ada di sana perkara mulia. Perkara mulia itu tidak perlu kita cemaskan apa yang terjadi. Tapi kita melihat segala rancangan dan tantangan dan apapun yang terjadi, kita ingat ada rancangan Tuhan di dalam diri kita, disebut ini perkara mulia. Oleh sebab itu jangan pernah mundur,
Tetapi kita setia dan kita motivasi mengikut dan menjadi Kristen adalah karena kita mau mengikut dan mau seperti perkara yang dikatakan bagi kita. Menjadi anak-anaknya, siap memikul salibnya, siap menyangkal nyawa, dan siap apapun yang terjadi. Bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tentu sebagai anak Tuhan jangan pernah mundur, namun katakan dalam hidup kita, kita akan tetap setia selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami Tuhan tetap setia mengikutimu. Amin.